kau membangkang padaku? Tahun ini kau tidak memberikan tumbal. Ampun, Nyai. Sudah 4 orang saya persembahkan kepada Nyai. 2 orang pembantu. Dan 2 orang yang pinjam uang kepada saya. Sekarang, tidak ada lagi yang mau jadi pembantu di rumah saya. Juga tidak ada lagi yang pinjam uang kepada saya. Orang-orang takut mengalami nasib yang sama. Mati mendadak. Aku tidak mau tahu kau dapat orang dari mana. Pokoknya harus. Kalau kau tidak sanggup, aku akan ambil anakmu. Ampun, Nyai. Ampun, Nyai. Jangan ambil anak saya. Laknat! Jadikan dia ganjalan kaki tempat tidurku. Mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku, Ana Rusli sebagai Rosmina, Idris Apandi sebagai Raisman, Iwan Kamajaya sebagai Salihun, Widiati sebagai Julaiha, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian yang ke-16 telah dikisahkan, Sini telah menjadi pengantin di Lembah Hantu. Namun sayang, ketika upacara perkawinan Suni dengan seekor ular yang hitam dan besar itu berlangsung, tiba-tiba datang Basir yang menyelinap ke tempat upacara itu berlangsung, sehingga membiarkan semuanya. Dan tanpa banyak tanya lagi, ular hitam itu yang sebenarnya adalah jelmaan Badirul menjadi sangat marah, lalu menyerang Basir dengan ganasnya. Maka perkelahian pun tidak bisa dihindarkan lagi. Ketika Basir mulai bisa mengatasi serangan-serangan dari ular yang bergerak lamban itu, tiba-tiba sang ular mengeluarkan asap bisanya yang memenuhi seluruh ruangan gua tempat upacara itu berlangsung, sehingga membuat Basir menjadi pingsan. Dan dengan itu pula, Suni pun mati kena belit oleh ular yang sedang marah itu. Sementara itu, Rosmina terhalang pengobatannya. Nah, para pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Pengantin Lembah Hantu, bagian yang ke-17. Man? Kak Ros, dari mana? Aku dari tempat yang jauh. Kami sudah putus asa untuk mencari kakak. Ya, aku mengerti. Tapi aku tidak bisa menghindar dari persoalan ini. Boleh aku tahu persoalan apa yang sedang menimpa kakak? Pada suatu saat, kau juga akan tahu. Jadi, aku tidak bisa mengetahuinya sekarang? Tidak usah. Dan kini yang belum kembali adalah anakku. Ya, aku tahu. Anakmu ada di rumah Badirul. Apakah kakak tahu kemana Farida pergi? Tidak, aku tidak pernah bertemu dengan dia. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi usahaku sia-sia. Apakah anakku akan pulang sendiri seperti kakak sekarang ini? Setelah suamimu putus asa mencarimu, Kak Ros. Dan aku datang sekarang ini menemuimu adalah untuk menanyakan di mana suamiku. Apakah kakak sudah pulang ke rumah? Sudah. Rumahku kosong, kotor, tidak terurus. Kau tahu kemana dia pergi mencariku? Iya, dia pergi mencari ke seluruh negeri. Bahkan aku sampai bertengkar hebat dengan Pak Salihun. Karena, ya, mencarimu. Lalu, kemana suamiku sekarang? Apakah dia pergi ke daerah lain? Suamimu telah mati. Dia mati? Mati? Dia mati putus asa, Raisman? Bukan. Dia mati bukan karena putus asa, tapi dia mati diterkam harimau. Apa? Dia mati diterkam harimau?
yang telah berbuat begitu terhadapnya. Oh, siluman mana yang telah membunuhnya? Siluman? Dia dibunuh siluman? Apa maksud kakak? Aku yakin dia pasti dibunuh oleh harimau siluman. Kakak yakin itu? Ya, aku yakin. Karena aku... Kenapa, Kak? Karena kau kenapa? Tidak usah. Aku tidak mau membawa terlampau banyak orang dalam penderitaanku. Kakak sudah mengetahuinya? Ya. Sudahlah. Aku harus tahu siapa yang telah membunuh suamiku. Aku pergi. Karos, tunggu sebentar, Karos. Dia tampaknya mempunyai persoalan yang berat. Bencana apa yang menimpa kami ini ya Tuhan? Apakah ini kutukan dari orang-orang yang pernah aku bunuh dulu tanpa mereka tahu? Anakku, kemana aku harus mencarimu? Hancur keluargaku menjadi hancur. Aku harus lidiki. Persoalan ini tampaknya berkaitan satu dengan yang lainnya. Akhirnya kau datang juga kemari, Rosmina. Iya, Pak. Aku datang kemari. Dan kau ternyata gagal bukan untuk mengobati dirimu. Kenapa Bapak tahu? Aku mengikuti terus dengan perasaanku kemana kau pergi. Dan ketika kau telah berada di tangan si Badirul, juga aku tahu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku tidak bisa masuk ke sana. Dan sekarang, apa maksudmu datang lagi kemari? Aku meminta tolong Pak Salihun. Bukankah kau akan ditolong oleh Badirul? Iya, memang begitu. Tapi kalau Bapak bisa menolong saya, maka saya akan minta tolong pada Bapak saja. Jangan begitu, Rosmina. Aku tidak mau mendahului si Badirul. Nanti dia tersinggung. Tapi, apakah Bapak bisa menolong saya hanya dalam satu persoalan saja? Persoalan apa itu? Bisakah Bapak memberitahu pada saya siapa yang membunuh suami saya? Itu perkara mudah, Rosmina. Jadi, Bapak bisa menolong saya? Kalau hanya menolong memberitahukan siapa pembunuh suamimu, itu hanya soal enteng. Seenteng aku membalikan telapak tanganku ini saja. Jadi Bapak bisa menolongku? Bisa Bapak memberitahu siapa yang membunuhnya? Tentu bisa. Kenapa tidak? Seperti aku juga pernah menjanjikan akan mengobatimu. Iya, Pak. Beritahukanlah pada saya siapa orangnya. Rupanya kau yakin bahwa yang membunuh suamimu itu manusia. Aku rasa begitu, Bapak. Padahal yang membunuh suamimu itu bukan manusia, tapi harimau. Tidak, Pak. Perasaanku mengatakan lain. Baik, aku akan mengatakannya, tapi dengan syarat. Apakah saya harus memenuhi syarat itu? Ya, dan kali ini syaratnya bukan uang. Kau tidak usah membayar aku dengan uang. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Salihun? Kau harus membunuh Sembara. Membunuh Sembara? Aku harus membunuhnya. Apakah aku bisa membunuhnya? Ya, cuma itu yang aku minta. Bagaimana? Kau sanggup? Apakah dalam hidupku ini harus semuanya memakai syarat? Apakah memang begini hidup seluruh manusia? Bagaimana? Kau bisa melakukannya? Ya, baiklah, akan saya coba. Dan ingat, Rosmila, kalau kau tidak mampu melakukannya, maka aku yang akan menghukummu. Kenapa harus begitu, Pak Salihun? Memang harus begitu. Dan kau harus pasti bahwa kau mampu membunuh Sembara. Bagaimana caranya? Carilah manusia itu. Dan bila kau berhadapan dengannya, bunuhlah dia ketika kau berubah menjadi siluman harimau. Apakah bisa dia ditaklukkan begitu? Ya, bisa. Dan kalau kau tidak mampu, maka kaulah yang akan dibunuhnya. Maka bebaslah aku dari tugasku untuk mengobatimu. Iya, akan saya lakukan. Bagus.
Bagus kalau begitu. Dan kau ingin tahu sekarang siapa yang membunuh suamimu, kan? Iya, Pak. Tolonglah saya. Dan setelah itu kau akan membalas dendam dengan kekuatan harimau silumanmu. Begitu? Iya. Akan aku robek dia. Akan aku bunuh dia. Baik, aku beritahu kau. Ya, tolonglah, Pak. Tolonglah saya. Yang membunuh suamimu itu adalah Mardian. Hah? Mardian? Kenapa? Kau takut padanya? Tidak. Aku tidak takut. Aku akan membalas dendam. Aku akan mencarinya. Dan aku akan membunuhnya. Bukankah dia ada di rumah Badirul? Ya, dia ada di sana. Ternyata kau salah lagi, Rosmina. Dia tidak ada di sana. Dia sudah melarikan diri ketika kalian mengadakan upacara di lembah hantu. Ya, tapi Pak Badirul tidak pernah mengatakannya pada saya. Tentu dia tidak akan mengatakannya padamu, karena itu bukan urusanmu. Kurang ajar. Saya harus cari dia biar sampai ke ujung dunia sekalipun. Tapi ingat, Rosmina, kau harus membunuh Sembara. Jangan lupa itu. Ya, akan aku lakukan. Jangankan Sembara. Seluruh orang kampung di sini saya sanggup membunuhnya apabila itu syarat yang Bapak ajukan. Bunuhlah Sembara dan berangkatlah. Ya, saya berangkat. Dia berubah menjadi harimau. Rupanya dendamnya sangat berapi-api. Benar-benar dia telah menjadi siluman. Sampai-sampai anjing pun melolong ketika dia lewat kampung itu. Butuh darah. Kampung ini pasti kampung tempat Sembara tinggal. Aku harus dapat minum malam ini. Darah. Aku haus darah. Aku tidak peduli rumah siapa ini. Aku harus dapat darah. Aku harus ketuk pintu rumah ini. Orang yang punya rumah ini sudah tidur. Pak, Ibu, bukakan pintu. Siapa? Saya, Bu. Siapa ya? Saya, Bu, orang jauh. Perlu apa malam-malam begini? Saya kemalaman. Adik siapa? Saya datang dari tempat jauh. Saya kemalaman. Kemalaman? Iya. Masuklah, terima kasih. Bukan pun adik dari sini. Ya, saya berasal dari desa Air Merah. Oh, desa Air Merah. Kenapa, Bu? Ibu tahu dan pernah ke sana? Belum pernah. Tapi baru-baru ini ada kejadian aneh di sana. Tentu adik sudah tahu. Kejadian aneh? Kejadian apa itu, Bu? Masa belum dengar? Ya, bukankah kau orang sana? Ya, saya bukan persis di Air Merahnya, tapi agak di luar desa itu sedikit. Oh, ya. Tapi adik tidak tahu sama sekali? Ya, saya tidak tahu sama sekali. Beberapa waktu yang lalu, ada anak gadis hilang dari rumahnya. Hilang dari rumahnya? Mari, silakan masuk. Jadi, ada seseorang yang datang ke rumahnya, lalu mereka pergi, dan sampai sekarang anak gadis itu belum kembali ke rumah itu. Ibu tahu siapa nama anak gadis itu? Kalau tidak salah, namanya Sunirah. Oh, orang ini tahu tentang hilangnya Suni. Oh, kalau dia tahu siapa yang membawa Suni ke sana, tentu dia akan terkejut. Kenal adik pada gadis itu? Tidak, Kak.
Jadi tidak kenal? Ya, sayang sekali. Dan juga tidak tahu tentang peristiwa itu? Tidak, Bu. Kok aneh ya? Padahal kami yang jauh begini tahu betul kejadiannya. Mungkin karena saya jarang di rumah. Jadi adik jarang di rumah? Ya, sudah 2 bulan ini saya tidak di rumah. Oh, begitu. Ya, ada urusan yang harus saya selesaikan. Oh, begitu? Iya. Si gadis yang hilang itu kabarnya dibawa oleh seorang wanita. Dan kata orang, wanita itu kira-kira seumur dengan adik. Seumur dengan saya? Iya. Tapi bukan adik yang saya maksudkan. Iya. Dan menurut kabarnya, banyak orang yang melihat mereka pergi dari kampung itu. Sehingga banyak orang yang masih ingat bentuk wajah wanita yang membawanya itu. Lalu, bagaimana pendapat mereka? Maksud saya, bagaimana apa yang akan mereka lakukan kalau bertemu dengan wanita yang membawa gadis yang bernama Suni itu? Ya, kata suamiku, wanita itu akan mereka tangkap. Dan kalau wanita itu tidak bisa mengembalikan gadis itu ke rumahnya, ya, mungkin wanita itu akan mereka bunuh. Jadi mereka akan membunuh wanita itu? Ya, begitu kata suamiku. Jadi, rupanya ibu banyak tahu tentang peristiwa itu ya? Ya, banyak betul. Aku tidak apa-apa. Rosmina menjadi kalap ketika dia tahu bahwa yang membunuh suaminya adalah Mardian yang ketika itu telah berubah menjadi harimau siluman. Rosmina ingin membalas kematian suaminya itu. Namun di samping dia harus mencari dan membunuh Mardian, dia juga diminta untuk membunuh Sembara oleh Pak Salihun. Maka ketika dia sedang menuju ke rumah Sembara di tengah malam itu, dia mendapat kabar dari seorang wanita yang bernama Julaiha bahwa berita tentang hilangnya Suni sudah tersebar luas. Bahkan siapa wanita yang membawa Suni pun sudah diketahui ciri-cirinya oleh banyak orang. Adik haus? Oh, ya. Saya lupa menyediakan minum. Tunggu sebentar, saya ambilkan. Tidak usah. Saya bukan haus air. Lalu, adik mau minum apa? Aku mau minum. Mau minum apa? Kenapa perempuan itu? Apakah dia sakit? Aku perlu apa dia? Aduh, mana suamiku? Tidak ada di rumah. Kenapa anjing itu malam terus? Apakah ada makhluk halus di sekitar sini? Kuku perempuan ini jadi panjang dan hitam. Kau kenapa, Dik? Wajahmu menjadi pucat sekali. Kau harus kubunuh. Aku akan dibunuh. Jangan main-main, Dik. Kau terlampau banyak tahu tentang diriku. Tentang dirimu? Tidak. Saya malah baru kenal adik pada malam ini. Akulah yang membawa lari gadis yang bernama Sumirah dari desa air. Kau betul begitu? Jangan banyak tanya lagi. Lalu di mana gadis itu sekarang? Dia telah mati. Jadi benar kau yang membawa gadis itu? Pantas kau mirip sekali dengan apa yang dikatakan suamiku. Dan kau pun akan mati sekarang. Orang ajar. Kamu apa?
Aku hanya cukup menggigit lehermu saja. Dan setelah itu, aku akan menghisap darahmu. Kalau kau berani, aku akan berteriak. Biar orang-orang kampung membunuhmu. Dia berubah menjadi harimau. Dan sekarang kau berteriaklah. Aku sudah siap menghadapinya. Jangan kau harimau siluman. Aku harimau siluman. Jangan, kasihilah aku. Jangan bunuh aku. Berteriaklah. Aku tunggu. Jangan bunuh aku. Kalau tidak mau berteriak, maka terimalah bagianmu. Saudara pendengar, bagaimanakah nasib Mardian? Dan bagaimanakah nasib Basir di dalam tawanan Pak Badirul? Juga siapakah gadis yang bernama Seruni yang menolong Basir di rumah Pak Badirul? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.